Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosidah Rahmah dari SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji praktek mata pelajaran fisika pada kelas 10 dalam rangka uji kinerja. Materi yang saya terapkan hari ini yaitu energi alternatif dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan berprinsip pada diferensiasi konten dan hasil. Metode yang akan saya gunakan saat ini yaitu diskusi kelompok. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ros. Halo Foxy, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Ada yang hari ini tidak bahagia? Tidak ada. Ya. Ini kita hari Senin ya. Jam pelajaran pertama fisika berarti harus tetap semangat. Kemarin kemana aja Andra? Hari Minggunya? Di rumah tidur. Di rumah tidur istirahat ya. Baiklah Foxy, sebelum kita memulai pelajaran fisika pagi hari ini, alangkah baiknya kalau semua kegiatan itu selalu kita awali dengan berdoa. Dengan harapan nanti biar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Oke, baiklah sebelumnya seperti biasa Mbak Mai ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa dahulu. Baik, sebelum kita mulai belajar fisika pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya. Tadi Bu Rosida sudah tanya kalian bagaimana, sehat semua? Alhamdulillah. Oke, anak-anak, sebelumnya mungkin seperti pembiasaan kita, sebelum kita pelajaran, coba 1 meter di depan atau di belakang kalian ada sampah atau ada apapun silakan diambil. Ya, ini adalah kegiatan peduli sampah peduli lingkungan. Ya. Oke. Kalau sudah bersih berarti kalau ada apapun yang sekiranya tidak pas silakan disesuaikan. Ya. Oke. Baik, sip, pintar ya. Karena kita adalah sekolah yang peduli lingkungan. Ya. Oke, baiklah. Hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Ini siapa ini? Erin aja yang nggak masuk ya? Iya. Baiklah. Kenapa Erin? Sakit. Dari kapan sakit? Dari kemarin. Ya, kita doakan ya semoga cepat sembuh. Oke, anak-anak. Baiklah. Sudah siap semua kita untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Baiklah anak-anak. Coba kemarin kita belajar tentang apa? Masihkah ada yang ingat? Minggu kemarin? Energi terbarukan. Ya? Mau izin jawab? Ya. Kemarin kita belajar energi alternatif. Energi Alternatif atau energi yang terbarukan. energi terbarukan. Iya. Ya, oke, energi terbarukan. Coba adakah yang masih ingat apa itu energi terbarukan? Dan kalau ada terbarukan berarti ada nggak yang terbarukan? Ada. Ya. Energi terbarukan apa? Ada yang masih ingat? Ya, Mas Excel. Energi terbarukan adalah energi yang dapat kita gunakan kembali tanpa takut untuk kehilangan sumber daya. Sedangkan untuk energi yang tidak terbarukan, yaitu energi yang akan habis sumber dayanya. Pinter. Jadi sudah berarti masih merefresh, masih ingat ya. Energi terbarukan itu berarti energi yang bisa diperbaharui
Berarti ada masih ada kemungkinan untuk tidak habis. Kira-kira kalian tahu nggak contohnya apa yang di sekitar kita anak-anak? Energi terbarukan. Ya, Mbak Alfreda. Contohnya kayak air, udara, cahaya matahari. tanah, cahaya matahari. Oke, sip, pinter teman-teman. Ternyata Foxy ini ya semuanya. Yang seperti itu, harus seperti itu ya. Oke. Yang kedua tadi kemarin belajar tentang perubahan energi. Ya, masih ingat apa enggak? Sebelum kita ke materi hari ini, baiklah, Bu Rosida punya gambar ini. Coba ya. Kemarin kita sudah belajar tentang transformasi energi. Di gambar ini kira-kira terjadi perubahan atau bentuk energi apa saja? Ada yang mau ikhlas hati untuk menjawab? Oke, Mas Andra, silakan. Apa ini? Boleh dituliskan. Jadi transformasi energi ini dimulai dari colokan ini, yaitu energi listrik. Nah, nanti energi listrik ini akan menyalurkan jadi menghasilkan energi cahaya yang akhirnya nanti akan menghasilkan energi panas. Bagaimana teman-teman, seperti itu kemarin? Iya. Iya. Ini adalah transformasinya tadi dari energi apa tadi? Ini dari listrik. Ini ya, dari listriknya kemudian ke cahaya. Ya. Habis itu ke panas. Itu ya? Iya. Oke, sip. Kemudian gambar yang kedua. Ini, coba ada yang mau menjawab? Saya beras. Siapa? Oke, Mbak Linda, silakan. Jadi pertama-tama akan dihasilkan energi kimia yang dihasilkan saat manusia itu makan, Bu Ros. Ya. Terus kemudian akan dihasilkan energi mekanik saat manusia itu mengayuh sepeda. Nah, selanjutnya saat mengayuh sepeda akan dihasilkan listrik yang dihasilkan dari generator. Nah, dari generator ini akan menghasilkan energi panas. Kayak gitu, Ros. Ini ya terbukti. Iya, Betul, iya. pinter sih, pinter sekali ya. Tapi ya, kalian hebat semua. Berarti kalau kita refresh, berarti kalian masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu. Untuk saat ini, anak-anak, kita akan belajar tentang ini kita hapus dulu ya. Kita akan belajar tentang energi alternatif. Pernah dengar nggak ini? Energi alternatif. Di sini ada beberapa gambar seperti ini. Sepertinya sangat sejuk gitu ya. Iya. Oke. Sebelum ke sini coba Bu Rasida punya pertanyaan pemantik. Dari mana kira-kira sumber energi kita dapatkan? Ada yang mau menjawab? Boleh izin, Bu. Oke, Mas Nabil ya? Dari matahari, Bu. Dari matahari, boleh. Ada lagi? Ada yang bisa dari mana kira-kira kalian mendapatkan energi? Eca? Mau izin menjawab. Jadi kita bisa mendapatkan sumber energi itu selain dari yang sudah Nabila katakan, bisa mendapat dari air, dari angin, dan juga panas matahari itu juga bisa. Pintar sekali, ternyata tadi malam berarti sudah membaca ya. Iya, Dari materi siap. yang diberikan Bu Rosida ya, harus gitu ya. Jadi kalian pasti siap seperti itu. Betul. Mengapa kok energi alternatif? Coba. Kenapa kok energi alternatif? Ada yang mau mencoba menjawab? Saya Bu. Oke, Mbak Mai. Mengapa itu dinamakan energi alternatif? Itu karena energi yang memiliki peran sebagai pengganti energi utama. Pinter, pengganti. Namanya alternatif itu berarti itu nanti mungkin sekarang kita punya energi, punya sumber energi alternatif, berarti nanti bisa menggantikan sumber energi. Apakah seperti itu? Nanti akan kita pelajari sama-sama, gitu ya. Oke, next sekarang. Coba pertanyaan selanjutnya sekarang ya.
Apakah yang terjadi jika sumber energi habis? Coba, siapa yang mau berpendapat? Oke, Mbak Manda. Jadi kalau misalnya sumber energi itu habis, kegiatan sehari-hari juga akan terganggu Bu, karena kegiatan kita sehari-hari kan juga butuh energi. Iya, pinter. Berarti harus ada sumber energi. Kalau habis bagaimana? Otomatis ya kegiatan kita akan lumpuh. Perekonomian juga. Ya. Semuanya kan bersumber atau bergantung pada energi. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak coba perhatikan tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok. Ya, di sini nanti kalian aktivitasnya adalah berdiskusi kelompok. Peserta didik mampu menganalisis potensi sumber energi alternatif di lingkungan sekitar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi kelompok nanti kalian diharapkan untuk bisa membuat suatu ide sederhana, ya, tentang apa? Tentang energi alternatif untuk mengatasi yang namanya krisis energi. Kalian pernah nggak di televisi atau di media itu ada berita tentang krisis energi? Iya. Berarti mulai saat ini kita sudah ada yang tanda-tandanya ada yang namanya krisis energi. Ya, gitu ya. Ini nanti adalah tujuan untuk pembelajaran kita. Oke, sebelumnya coba Bu Rasida punya video. Coba perhatikan. Energi. Kita semua pasti membutuhkannya. Seperti lampu yang menerangi kita di malam hari, listrik untuk barang elektronik di rumah, bahan bakar untuk kita berpergian, ataupun ngirim barang yang kita beli dari belanja online. Lalu dari mana ya sumbernya? Di Indonesia setidaknya ada 4 sumber energi utama: minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan juga energi terbarukan. Berdasarkan data per semester 1 tahun 2020, sumber energi yang terbesar masih berasal dari hidrokarbon atau energi fosil. Namun saat ini berbagai negara, termasuk Indonesia, sedang berusaha mengurangi emisi karbon dioksida untuk memecahkan masalah perubahan iklim. Caranya melalui transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Meski begitu, proses transisi ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Kenapa? Karena energi terbarukan tidak bisa serta-merta memenuhi semua kebutuhan energi kita yang begitu besar. Dalam proyeksi Rencana Umum Energi Nasional Indonesia, bisa terlihat porsi energi terbarukan pada tahun 2050 memang semakin besar, tapi kontribusi hidrokarbon juga masih signifikan. Nah, untuk menyediakan energi yang lebih bersih, perusahaan-perusahaan migas berupaya menghasilkan energi yang lebih efisien. Pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi fosil yang paling bersih juga terus didorong. Sebagai contoh, gas, jika digunakan pada pembangkit listrik, memiliki emisi karbon yang paling rendah dibandingkan pembangkit listrik tenaga diesel ataupun batu bara. Dalam produksi, pemanfaatan gas bumi sebagai energi bersih juga harus melalui serangkaian proses untuk membersihkan gas bumi dari zat pengotor seperti CO2, H2S, dan nitrogen, sehingga produk akhirnya tidak menjadi polutan. Salah satu teknologi untuk membuang zat pengotornya ini adalah melalui CCS dan CCUS agar tidak terlepas ke udara. Saat ini di Indonesia terdapat beberapa proyek percobaan terkait dengan CCUS yang berada di lapangan Limau Niru di Sumatera Selatan, Gundi, Jawa Tengah, dan Sukawati di Jawa Timur, serta Tangguh IGR di Papua Barat. Agar sejalan dengan komitmen untuk menyediakan energi bersih, perusahaan hulu migas akan terus mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan. Oke, dari video ini tadi, ya, coba apa yang ada di benak kalian atau ada yang sesuatu yang mengganjal seperti itu setelah melihat video tentang apa ini tadi, transformasi energi ya? Ada?
Oke, Mbak Eca? Siap, mohon izin bertanya, Bu. Berarti apa yang menjadi syarat untuk sumber energi itu menjadi sebuah sumber energi? Bagus, pertanyaan yang bagus ya. Apa yang menjadi syarat sesuatu itu menjadi sumber energi? Bagus sekali. Pertanyaan ini nanti, anak-anak, coba nanti habis ini seperti yang sudah disebutkan Bu Ros tujuan di depan tadi, kalian akan berdiskusi, kemudian kalian akan salah satunya menjawab pertanyaannya Eca tadi, ya, tentang sumber energi alternatif yang ada di sekitar kalian. Semalam Bu Rosida sudah melalui WA group sudah ditanyakan kalian mau apa dan seterusnya sesuai minat kalian ya. Berarti sudah terbentuk kelompok ya. Oke, baiklah kalau begitu sekarang kita langsung ke aktivitas selanjutnya. Silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah kalian sepakati semalam. Ayo silakan. Bisa moving. Oke, sudah semua sudah sesuai kelompok ya. Cuma Erin ya tadi yang sudah masuk ya. Baiklah anak-anak, LKPD bisa kalian akses melalui link yang sudah dibagikan di kelompok. Berarti LKPD ya. LKPD berarti akses link yang dikirim melalui WA group. Nanti silakan diakses. Di situ ada masalah yang harus kalian pecahkan yaitu tentang sumber energi alternatif, gitu ya. Dipastikan setiap masing-masing dari anggota kelompok mengetahui atau tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Belum ya, oke. Laptop membawa masing-masing sudah ya, oke. Sudah ya. Oke, kalau begitu silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya dengan penuh kreatif dan apa? Menghargai temannya. Oke, silakan, selamat belajar. Gimana? Sampai apa? Energi ya. Kalian rencana mau bikin apa? Itu Bu, apa namanya? PPT tentang itu energi alternatif saya matahari. Jadi kita bikin kayak panel surya gitu. panel surya ya. Oke. Gimana setiap kelompok? Alhamdulillah kerja semua. Oke ya, sip ya. Berarti bisa ya. Lanjut. Karena waktunya terbatas. Ya. Oke, segera. Mungkin yang lain waktunya diperhatikan ya, manajemen waktunya anak-anak. Karena memang waktunya kita hanya 90 menit. Ide yang paling sederhana saja, nggak usah yang ini ya. Yang penting kalian itu. Ada yang ditanyakan mungkin dari kelompok lain? Iya, Mas Bayu. Bagaimana jika saya membuat energi alternatif dari baterai yang sudah dijemur? Oh, baterai dijemur. Baterai dijemur itu berarti nanti ambil di apanya? Dari matahari, energi matahari. Oh, dari matahari. Boleh silakan, Bapak. Oh, sudah sepakat. Sudah. Oke, boleh silakan, lanjut aja. Ya. Oke. Kelompok 2 aman? Kelompok 1? Oke, kita lanjut. Waktunya tinggal 20 menit. Ya, oke segera. Nanti dipastikan habis ini nanti harus ada yang presentasi. Oke ya. Oh, ini tentang apa? Bioetanol. Bioetanol. Iya. Bioetanol. Ada yang pernah lihat atau yang pernah punya pengalaman? Saya pernah lihat di berita sih itu, jadi bioetanolnya kalau ada yang saya lihat itu dari sari kayak sisa emasnya single yang sudah di Fermentasi. Ya.
coba aja. Ini kan ide, namanya ide kan boleh saja apapun ya. Tapi kalau misalkan ini nanti dirasa bisa berhasil, nanti kita terapkan ya. Oke, good. Semuanya kerjasama? Iya, siap. Oke. Yang lain? Sudah ya? Oke, selamat melanjutkan. Baiklah, Foxy, coba diperhatikan. Halo. Hai. Gimana? Masih bersemangat? Masih. Oke, coba sebelum kita lanjutkan ke presentasi, ini waktunya kurang lebih tinggal 20 menit. Ya, ini kita harus presentasi. Semua kelompok sudah ya? Sudah menghasilkan suatu ide ya? Oke, sebelum itu coba semuanya untuk biar tidak tegang, kalian punya jajan enggak? Siap, punya. Ada? Ada. Hah? Gimana? Presiden pengen tahu? Saya mau ini. Iya. Gila ya. Foxy, solid. Oke, pinter. Berarti itu harus sesuai kayak gitu loh ya? Iya. Harus sesuai. Kalau Foxy solid, berarti kalian harus solid. Oke, baiklah. Kita sudah refresh ya, sudah semangat lagi untuk presentasi. Untuk yang pertama mungkin saya tidak akan menunjuk, Bu Rosida tidak akan menunjuk mana salah satu dari kalian yang berikhlas diri untuk presentasi pertama. Coba. Baik dari kelompok Siapa? saya dahulu. Oh, kelompoknya 2. Oke, Iya. kelompoknya Mike. Ya silakan, ayo silakan presentasi ke depan. Aplaus untuk keberanian yang pertama. Oke, Foxy, kita harus presentasi. Ini tadi kelompok 2 sudah berikhlas diri untuk maju pertama. Sebelum presentasi mungkin yang harus kalian perhatikan bahwa dalam presentasi itu harus saling menghormati pendapat teman. Ya, silakan nanti kelompok yang lain boleh menanggapi dengan tanggapan yang positif, yang memberikan masukan yang positif. Boleh juga bertanya. Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Siap. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, alangkahnya kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Nama saya Misha Saskia. Nama saya Amanda Safa. Nama saya Linta Enggar Ardi. Nama saya Salsabila Sapadra. Baik, hari ini kita akan membahas seputar briket dari ampas kopi. Nah, siapa sih yang nggak tahu kopi di sini atau siapa yang suka kopi di sini? Saya. Hard lover ini saya. Oh, semua suka kopi ya? Kopi kan? Tapi nggak ke warkop kan? Nah, ketika kalian minum kopi nih, kopinya udah habis, itu tersisa apanya? Ampasnya. Kenapa sih kita memilih ide ini? Kenapa? Karena dampak negatif terhadap lingkungan jika ampas kopi tidak dikelola dengan baik adalah potensi pencemaran tanah, air, serta emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, penting untuk mengelola ampas kopi dengan bijak, misalnya mengubah menjadi briket sebagai bahan bakar alternatif. Baik, ini merupakan alasan kami memilih ampas kopi sebagai briket, yaitu karena ampas kopi ini tuh dapat ditemukan di sekitar kita. Selain itu, Olahan dari ampas kopi ini menjadi sumber energi yang ramah, dan juga proses pembuatan dari briket ampas kopi ini itu mudah dan memiliki aksesibilitas yang tinggi. selanjutnya, setelah mencari informasi di internet mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat briket, kurang lebih bahan dan alat yang dibutuhkan adalah timbangan, wadah, sendok, spatula, teflon, cetakan, dan saringan. Kemudian untuk bahan-bahannya, tentu saja kita perlu ampas kopi, tepung tapioka, dan air. Baik, ini adalah langkah-langkah yang secara garis besar yang akan kita jalankan. Yang pertama, langkah pertama adalah menyeduh kopi dan menyisakan ampasnya. Setelah itu saring ampas kopi ke dalam wadah. Yang kedua, sebarkan ampas kopi ke nampan dan keringkan di bawah sinar matahari hingga kering sepenuhnya. Lalu yang ketiga, setelah ampas kopi sudah mengering, sangrai ampas kopi sampai warnanya berubah menjadi kehitaman.
Selanjutnya, mulailah membuat adonan tepung tapioka. Masukkan tepung tapioka ke dalam teflon dan tambahkan air secukupnya. Aduk hingga adonan mengental dan berubah warna menjadi kuning. Lalu yang kelima yaitu adonan yang udah jadi tadi kita ambil menggunakan sendok lalu dibentuk menggunakan pipa yang nantinya akan membentuk jadi bentuk kayak tabung gitu, jadi kayak arang. Kemudian langkah terakhir yaitu letakkan briket yang sudah dibentuk di atas permukaan yang bersih seperti kain atau media penjemuran. Kemudian biarkan briket mengering secara alami di tempat yang terkena sinar matahari atau di tempat yang cukup ventilasi. Selama proses penjemuran, pastikan Anda membalik briket secara berkala untuk memastikan kedua sisinya kering dengan sempurna. Waktu penjemuran dapat bervariasi tergantung pada kondisi keringnya. Oke, anak-anak semua, ini tadi adalah ide yang dipikirkan oleh kelompok 2 dengan hasil berselancar dari berbagai media. Mereka ingin membuat briket dari ampas kopi. Mungkin dari sini ada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi atau menanyakan, silakan. Ayo. Boleh saya bertanya, Bu? Oke, Mas Axel. Boleh saya bertanya, untuk pembuatan ampas kopi ini bisa pakai kopi apa aja? Gitu. Ayo kelompok. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Excel. Apakah bisa? Itu bisa. Aja. Ya, kopi apa aja yang sekiranya kopi itu tidak ada campuran gula. Jadi harus kopi murni. Bisa dari merek apa saja. Ada tambahan mungkin? Sudah. Yang penting berarti harus ada kopi murni yang ada ampasnya. Berarti kalau yang ada sasetan yang nggak ada ampasnya juga bisa ya, karena kan ini yang mau digunakan oleh kelompok 2 ini ampasnya itu ya. Wah, ini Bro Sida jadi bersemangat untuk melihat nanti kira-kira kalau sudah diterapkan. Namanya ide kan berarti paling sederhana pun itu sudah suatu nilai, berarti itu suatu hasil karya gitu ya, dari manapun kalian. Oke, ada lagi mungkin kelompok yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti applause untuk kelompok 2. Kita lanjutkan dengan kelompok yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kalau tadi kan dari kelompok 2, Maisha dan kawan-kawan sudah menjelaskan tentang briket kopi. Nah, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan lebih detail tentang pembangkit listrik tenaga surya yang akan kami buat. Nah, sebelum itu, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devena Sladjasa Kananda. Perkenalkan, nama saya Desa Penyumbiro Jati. Nama saya Rifada Devania Zaka. Saya Fiana Aurelia Gata. Baik, langsung saja kita lanjut ke PowerPoint. Nah, pertama kita masuk ke penjelasan terlebih dahulu kenapa kita memilih panel surya sideran ini sebagai kita buat energi alternatif ini. Nah, penjelasan yang pertama adalah karena sumber energi listrik yang digunakan di Indonesia itu sebagian besar masih menggunakan energi batu bara dan minyak bumi, di mana itu nggak akan bisa ditemukan lagi. Nah, yang ketiga adalah penggunaan listrik di Indonesia itu sudah terlalu over. Nah, tujuan kami membuat pembangkit listrik tenaga surya ini tuh kita itu ingin meminimalisir penggunaan energi listrik yang berlebih, dan sebagai penggantinya kita memanfaatkan energi panas. Nah, selanjutnya kita akan tentang alat dan bahan. Alat dan bahannya itu yaitu ada aluminium foil, silet, lem, lampu kecil, kabel, dan isolasi. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan. Jadi yang pertama kita potong dulu aluminium foil, lalu selanjutnya potongan aluminium foil tadi itu ditempelkan pada kardus menggunakan lem. Setelah yang ketiga, potong kabel dan sambungkan lampu. Langkah keempat, tempelkan silet pada kardus. Dan langkah kelima, tempel potongan kabel ke silet, dan langkah yang terakhir adalah jemur panas surya dengan cahaya matahari. Perlu diingat ketika mengerjakan proses pembuatan, kita perlu berhati-hati dalam menggunakan silet dan pisau karena tajam. Oke, Foxy, halo.
Ini adalah ide dari kelompok 3 tentang apa tadi? Ya, kalian ingin membuat miniatur kayak panel surya gitu ya. Oke. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman kelompok lain? Coba. Oke, Mbak Zara. Mbak Zara absen berapa? Absen 35. Oke, 5 ya. Jadi semua keaktifan kalian berpendapat itu nanti semuanya akan ada nilainya, ada harganya ya. Jadi ada prosesnya ini sambil kita nilai seperti itu. Oke, apa Mbak Zara pertanyaannya? Jadi untuk ide kalian ini kan memanfaatkan tenaga surya atau cahaya matahari. Nah kalau misalnya cuaca kita yang kayak lagi mendung-mendungnya gini itu apakah ide kalian itu masih bisa berfungsi dengan baik atau berfungsi secara maksimal? Iya. Terima kasih. Oke, bagus ya. Terkait dengan cuaca ya. Iya. Bagaimana? Mohon izin menjawab pertanyaannya Zahra. Jadi kan yang kita buat adalah miniatur panel surya, bukan panel surya yang sesungguhnya. Nah, kalau cuacanya mendung itu mungkin kurang bisa maksimal, soalnya beberapa kali kita nyoba pun di matahari yang terik itu tuh masih susah untuk menyala lampunya. Apakah menjawab? Sudah Mbak Zara? Sudah ya. Ada yang lain, kelompok lain? Menanggapi atau menanyakan? Berarti sudah cukup jelas ya Ya, jelas. tentang ide-ide yang ada di sekitar kalian ya. Kalau nggak ada berarti boleh di closing dulu kelompok 3, silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat tangan aplaus untuk kalian semuanya, silakan duduk. Baiklah anak-anakku semua, tidak terasa kita sudah waktunya tinggal 10 menit terakhir ya. Tidak memungkinkan untuk keempat kelompok presentasi. Jadi tidak apa-apa, nanti kelompok yang belum presentasi silakan nanti hasil dari diskusi kelompoknya nanti upload di media sosial, nanti dari situ buras nilai untuk presentasi kalian. Gitu ya. Saya yakin kalian sudah biasa dengan medsos kan ya. Kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Baiklah, hari ini cukup beragam ya. Kalian sudah menemukan beberapa ide sederhana untuk mengatasi krisis energi. Berarti kira-kira anak-anakku semuanya dari kegiatan hari ini tadi menjawab nggak pertanyaan yang di depan tadi? Berarti syarat untuk menjadi energi alternatif yang terbarukan itu berarti ada nggak kira-kira yang bisa untuk menyimpulkan? Ya, Mbak. Tentunya energi yang bisa jadi energi alternatif itu energi yang selalu bisa digunakan tanpa habis gitu loh, nggak habis gitu. Jadi selalu bisa senantiasa digunakan. Selalu bisa senantiasa digunakan, bagus. Berarti syarat menjadi sumber energi alternatif itu berarti bahannya berarti harus selalu ada dan terus menerus. Berarti seperti itu? Iya. Oke, ada yang menyimpulkan lain? Sudah bagus, sudah benar. Berarti salah satu syaratnya itu sebagai sumber energi alternatif itu harus ada terus menerus. Kalau dari paparan teman-teman kalian tadi berarti salah satunya tadi ada apa? Panel surya itu berarti sumbernya dari cahaya matahari. Cahaya matahari itu selalu ada apa tidak? Selalu ada. Selama ini dunia masih berputar, matahari masih terbit di timur, itu berarti selalu ada. Dan itu jumlahnya bagaimana mungkin? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Itu berarti juga menjadi salah satu syarat. Berarti menjawab nggak pertanyaan teman kalian di depan tadi? Siap menjawab. Mungkin ada yang lain selain apa tadi? Cahaya matahari yang jumlahnya tak terbatas, kemudian tersedia sangat banyak. Ampas kopi tadi sudah lumayan, itu sudah menjawab yang ada di sekitar. Selain ampas kopi, air, pintar, air. Air itu juga merupakan salah satu sumber energi yang tak terbatas. Gitu ya. Ya, ada lagi? Udara.
Udara nanti lebih ke apa berarti anak-anakku? Ke sumber energi tenaga angin itu ya pinter angin itu berarti bahasa ini apa? Bayu ya. Makanya kalau kalian ada PLTA, ada PLTB, PLTS, Surya ya. Satu lagi mungkin yang kalau digunakan itu sangat berbahaya tapi juga bisa kalau dimanage dengan baik itu akan bermanfaat. Nuklir. Oke, applause untuk kalian semua berarti hari ini. Ya, sudah cukup jelas ya, kalian sudah bisa menemukan ide tentang energi alternatif. Oke, baiklah anak-anak, di penghujung sebelum kita akhiri, silahkan nanti kalian untuk tesnya atau tugasnya nanti dari hasil LKPD itu akan digunakan juga diambil nilainya. Kemudian nanti silakan akun Kuiper kalian masing-masing, nanti silakan nanti di situ sudah ada penugasan ya. Silakan nanti kasih waktu Bu Rosida sampai kapan? Besok? Ya nanti silakan nanti malam nggak apa-apa, yang penting itu nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan di Kuiper masing-masing ya. Oke, baiklah. Untuk pelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Seru. Interesting. Alhamdulillah. Oke, tapi sebelumnya untuk lebih lanjut, lebih real, berarti nanti silakan kalian isi atau link tentang refleksi yang ada di grup WA. Silakan kalian jawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang refleksi hari ini, kemudian dengan jujur ya. Bagaimana? Silakan selamat diisi. Waktunya 5 menit atau 3 menit ya. Cukup ya. Baiklah 10.4, hari ini kita sudah belajar tentang energi alternatif. Kalian sudah menemukan suatu ide untuk mengatasi krisis energi secara yang sederhana di lingkungan kalian. Kalian juga sudah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Sebelum kita tutup atau kita akhiri, kita harus berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan Ketua kelas Mai untuk bisa dipimpin doa. Baik, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Baiklah, Foxy, kita tadi mulai pembelajaran dengan semangat, kita selesai juga harus dengan semangat. Coba tes dulu, Foxy. Solid. SMA Hang Tua 2, tempatnya para juara. Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk minggu depan berarti kalian tinggal mengaplikasikan apa yang menjadi ide kalian hari ini ya. Terus ada sumatif, jangan lupa berarti harus belajar. Oke, saya akhiri untuk pembelajaran fisika minggu ini. Sehat selalu, tetap semangat, dan selamat siang. Selamat siang.